Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang menjelang sore pendengar Pro 1 dan penonton channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Saya Mutia Utami, saat ini sedang berada di Surau Ka'bah Nyak Tuah, Nagari Panampuang, Kecamatan Ampe Angke. Baik, senang sekali ya karena sudah hadir bersama kita di sini Inyak Bupati kita, Bupati Agam Insinyur Haji Beni Warlis MM, Datua Nan Batuah. Datua Tan Batuah, baik, dan juga penggagas SPM atau inisiator komunitas Dangau Inspirasi, Insinyur Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Bapak. Iya, boleh kita langsung pakai mikrofonnya. Ini ya, Pak Joni silakan. Iya, dipakai dulu mikrofonnya Pak. Dan tentunya pemerintah Kabupaten Agam terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian melalui program unggulan sawah pokok murah yang menjadi program unggulan dari Bupati kita. Program ini disebut bertujuan untuk menekan harga beras, menjaga stabilitas pangan lokal, serta meningkatkan kesejahteraan petani melalui pola tanam yang terintegrasi dan didukung penuh oleh pemerintah daerah. Wah, ini kita penasaran nih ya, pendengar dan juga pemirsa. Kita akan gali lagi lebih dalam sekaitan pencanangan sawah pokok murah Kabupaten Agam ini bersama para narasumber kita. Dan untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang ingin bertanya, ingin menyampaikan apapun itu, langsung saja di kolom komentar di channel YouTube kita RRI Bukit Tinggi. Baik, ini Pak Joni. Ini kita berada di Surau Ka'bah yang catnya itu sesuai dengan warna Ka'bah, hitam ya. Jadi memang memantulkan panas yang luar biasa di tengah teriknya matahari sekarang. Tapi gimana, semangatnya masih membara ini? Masih ya, insya Allah. Pak Joni gimana? Masih. Wah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik kalau begitu. Nah, untuk pertama kita pengen tahu dulu nih, apa itu sawah pokok murah yang menjadi program unggulan dari Inyak Bupati? Silakan Inyak. Baik, terima kasih Mbak Mutia ya. Iya betulnya ya. Uni Mutia, Mam? Tia Oh, aja. Uni. Uni boleh. Iya. Jadi Uni Mutia dan para Mhm. pemirsa yang kami hormati, Pak Joni. Iya. Memang kita di Kabupaten Agam, salah satu progul dari kami sebagai bupati yang baru terpilih adalah sawah pokok murah. Mm-mm. Sawah pokok murah ini adalah perwujudan dari misi kita, Agam Sejahtera. Oh, Agam baik. Sejahtera. Mm-mm. Agam sejahtera ini adalah merupakan suatu keharusan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Agam, Mhm. di mana sebagian besar, ini lebih dari 60% Iya. penduduk Kabupaten Agam adalah petani. Mm-mm, betul. Kemudian petani itu lebih juga dari separuhnya petani itu adalah petani sawah. Mm-mm. Sawah. Jadi kita fokus dulu ke sawah. Nanti kita akan pergi pokok bertani pokok murah. Mm-mm. Kalau sekarang sawah. Pokok Pokok murah. murah. Iya. Kemudian sejarahnya dari petani seluruhnya, kita tidak Uh-uh. seluruh komoditi. Mhm. Jadi kita pilih dulu berasnya ini. Kenapa padi? Karena sekarang swasembada yang didengung-dengungkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo adalah bagaimana mewujudkan swasembada beras ini, Mhm. juga swasembada pangan secara keseluruhan. Tapi yang fokusnya sekarang adalah beras. Iya. Nah, kita di Kabupaten juga demikian. Jadi dari asal citanya Presiden, kemudian ke visi misinya Bupati Agam, kemudian masuklah progul kita. Jadi semuanya adalah imperatif dari pusat sampai ke provinsi sampai ke Kabupaten Agam. Baik. Jadi kenapa sawah pokok murah menjadi target kita? Jadi saya sering mengatakan begini, pertanian kita, petani kita ini selalu saja begini, pupuk mahal ditahani, upah baja mengolah tanah mahal ditahani, dijual murah ditahani. Iya. Makanya namanya bertahani aja terus. Bertani. Jadi saya manggil bertani itu bertahani aja terus. Betul. Jadi ditahan, kasihan kita. Sampai kapan petani ini akan menahan terus kondisi-kondisi yang seperti itu. Nah, sementara petani ini adalah menyangkut hidup orang banyak. Nah, jadi sehingga kita coba menggali lagi apa yang paling strategis dilakukan. Nah, saya ingat dengan Pak Joni.
Pak Joni ini guru saya, Oh, senior baik. saya. Uh-uh. Beliau menggulirkan sawah pokok murah. Saya pikir-pikir sawah pokok murah. Berarti orientasinya sudah masuk kepada pendapatan. Iya, iya, iya. Tidak bicara lagi hanya produksi-produksi kan. Tapi sudah kalau sudah pokok, berarti sudah mulai dari berapa kosnya. Nah, Betul. ini berarti sudah maju. Kita berpikir secara pertanian, sudah berpikir secara agribisnis namanya. Tapi kalau kita masih mengejar meningkatkan produksi, nah itu belum tentu. Oke. Produksi mungkin meningkat, ya. Pokoknya juga banyak, Iya. keuntungannya belum tentu. Oh, Ya. gitu. Nah, sekarang modal besar, dikasih pupuk sebanyak-banyaknya, Iya. meningkat produksinya. Kemudian setelah kita lihat selisihnya sedikit, Oke. berarti kena untung. Iya, Itu. betul. Tapi kalau pokok murah yang ditawarkan dulu, berarti modalnya sedikit. Nah, kemudian apanya yang kita ambil di situ? Saya lihat pengolahan tanahnya tidak ada lagi, pupuknya tidak ada lagi. Tapi bukan berarti tidak mencukupi untuk kebutuhan tanaman. Nah, saya ingat juga pelajaran yang diajarkan Pak Juni dulu. Apa itunya? Kalau tanah ini katanya, untuk syarat hidup tanaman itu, Iya. yang penting pokoknya air isi tanah itu ada 10%. Oh, gitu. Tidak harus gembur-gembur betul. Karena syarat tumbuh itu yang penting dulu. Kemudian akarnya bisa mencekam ke dalam tanah. Nah, jadi terpenuhi kalaupun tanah tidak diolah, dia akan mampu selama tanah itu lembab. Baik. Bagaimana tanah itu lembab? Inilah ditutup dengan mulsa jerami. Jerami tadi ya. Jerami. Iya, Yang iya, mudah. iya. Kemudian itu dari segi kita melihat tanahnya, untuk syarat tumbuhnya tanaman padi itu sendiri sudah terpenuhi dengan air yang hemat juga. Sawahnya tergenang ya. Nah, coba bayangkan sama Mbak Uni Mutia, kalau sawah itu digenang dengan air, Iya. unsurnya kan larut. Iya. Kemudian kita betul ya. lepas, pupuknya juga lepas ke sawah lain. Oh iya. Nah, tapi kalau tidak kita lepas, dia berada di situ. Tetap Airnya mengendap macam-macam gitu ya. mengendap di situ. Inilah yang kita kasih kepada tanaman padi selanjutnya. Nah, yang kedua apa? Satu tadi tidak mengolah kan. Iya. Yang kedua dengan adanya jerami yang kita kembalikan, tidak ada lagi pupuk dan mencukupi. Karena yang kita ambil kan padinya aja. Iya. Cuman padi yang kita ambil kan. Kalau saya kemarin menghitung dari sekian banyak panen kita itu, berapa batang sih persentase batangnya, berapa persen, berapa persentase daunnya, Iya. dan berapa persentase buah itu. Oh. Ternyata yang kita bawa itu tidak banyak, paling 10%. Artinya 90% tinggal di sawah. Iya. Kalau tidak dibakar, berarti sudah mencukupi untuk karena dirombak lagi oleh makhluk Allah yang ada di tanah. Iya, betul. Nah, jadi itu yang kita lihat, pupuknya kembali lagi sehingga tidak perlu memupuk. Tidak perlu mengolah tanah, tidak perlu memupuk, ya. Kemudian ditanam. Bagaimana nanamnya? Hemat benih lagi karena tanahnya padinya sebatang. Kalau tanam padi sebatang itu untuk 1 hektar itu hanya diperlukan 3 kilo benih. Itu pengalaman saya itu Pak Joni. 1 hektar tanah, 3 kilo benih ya, Nya? Oke. Dari 25 kilo ya. Wow. Ini pengalaman saya. Saya dulu kepala Balai Benih Induk Padi. Breeder seed itu diantarkan dikirim dari pusat itu hanya untuk 1 hektar 2,5 kilo Pak Joni. 2,5 kilo. Iya. Nah, ternyata cukup. Balik 3 kilo sudah cukup. Kalau petani yang lakukan. Hemat benih, biaya lagi, kosnya kurang, murah lagi kan? Iya, iya, iya. Daripada membeli benihnya, mungkin sampai 30 kilo, kadang hanya 3 kilo. Hemat, saya hemat sekali. Iya. Benih hemat, ngolah tanah hemat, pupuk hemat, nah, apalagi hama juga hemat, murah, karena perlu mengenal hama. Karena jerami itu sudah dapat menangkap serangga-serangga, kata Pak Juni tadi. Iya, Karena akan masang itu laba-laba. Nah, jadi mungkin nanti Pak Juni lah yang sebetulnya. Tapi karena Teknisnya ya. guru saya ini, saya kadang-kadang terambil juga ini Pak Juni kan, bagian Pak Juni. Jadi intinya pokoknya murah. Hasilnya apa? Kita menghasilkan produk pertanian. Kalau beras itu nanti kalau bisa kita klaster lagi berasnya menjadi beras organik, ini jualnya lebih mahal lagi. Iya, pasti. Pasti ya? Iya, iyanya. Nah, jadi jualnya mahal. Tapi sekarang janganlah kita itu dulu, kita ambil aja dulu, biasa aja jualnya dulu. Tapi pokoknya sudah murah pasti pasti untung. Kemudian hasilnya meningkat. Dengan biaya murah hasil meningkat. Iya. Saya coba itu 30%, 20 sampai 30% peningkatan hasil. Sepanjang tidak terjadi, misalnya kalau diserang oleh burung itu lain masalah lagi kan. Iya, iya, iya. Kalau hama lain tidak. Oh, Hama lain oke. tidak. Selama tanam itu serentak dia akan aman. Nah, jadi itu saya lihat
ini satu-satunya opsi untuk mengatasi persoalan petani hari ini. Biaya yang mahal tadi, dijual murah tadi. Nah, kemudian ketika kita lakukan ini, karena mutunya juga bagus, dia hasilnya akan baik juga, kualitasnya akan bagus juga, berasnya juga akan bagus. Kita yakini itu. Saya orang Ampeangke, asli di sini kampung saya. Iya. Beras Ampeangke itu ternyata itu bukan karena apa-apanya, tapi karena memang iklimnya ini, karena umurnya itu panjang. Kenapa panjang? Karena diolahnya secara organik, tidak ada yang instan di situ. Oke. Dulu kan orang tidak mampu, Iya, iya. nah, sehingga beras itu betul-betul matangnya itu sempurna. Jadi ketika kita lakukan pokok murah ini juga, tidak ada pemaksaan di sini terhadap memperkosa tanaman itu untuk segera dia berproduksi, tapi dia secara alami berkembangnya. Jadi dipastikan berasnya itu juga menjadi beras yang bernas. Iya. Yang Jadi, berkualitas bagus gitu ya. Nya. Nah, itu. Jadi itu. Jadi kuncinya Iya. pokok murah, meningkat hasilnya, jual mahal. Pendapatan meningkat. Iya. Petani sejahtera. Nah, Itulah agama sejahtera yang kita inginkan. amin, insya Allah mudah-mudahan tercapai ya. Insya Ya. Allah. Oke, baik. Nah, jadi ya bertani, bertahani. Nah, itu ya seimbang aja jalannya Jadi gitu dia ya. bergeser Nya. menjadi pengusaha lagi. Pengusaha agribisnis pertanian. Wah, Keren kan? keren. Nah, Keren kan? istilahnya Daripada aja udah petani, keren. Pengusaha agribisnis pertanian. Asik. Jadi petani itu menjadi pengusaha karena dia mandiri, dia mandiri di situ. Betul, Dia betul, menentukan keputusan apa yang dilakukan. Iya. Dia tidak tergantung kepada orang lain, tidak tergantung investasinya, tidak akan meminjam, tidak akan apa-apa. Dia betul-betul raja mengambil keputusan di usaha taninya. Itu dia manajer. Iya. Ini agribisnis. Nah tuh, jadi pengusaha agribisnis. Karena Ya. dia tidak berutang, tidak apa-apa, jadi dia menentukan. Tapi kalau dia terikat dengan tengkulak pupuk, terikat dengan nih berutang, pengolah tanah, dia akan terikat. Ketika nanti seperti Pak Joni katakan ada terjadi perselisihan dengan tukang baja, sawah-sawahnya yang dibajak kan. Oke, baik. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Nah, kita ke Pak Joni sekarang. Ini kan Pak Joni ini adalah penggagas ya dari sawah pokok murah ini. Nah, ini kenapa kok bisa terbit gagasan ini nih Pak Joni? Bisa diceritakan ke kita? Baik, jadi sawah pokok murah ini kan betul kita cari judul yang paling pas. Dan manusia ini kalau mendengar murah bangun ya. Orang tidur pun kalau ngomong kita murah bangun. Bangun ya. Oke. Kalau udah yang tidak bangun berarti tidak tidur. Ya. Baik. Tapi yang jelas ini adalah akumulasi pengalaman saya 40 tahun lebih. Udah lebih 40 tahun ini yang kita akumulasi. Iya. Karena kesemuanya itu adalah perjalanan hidup saya. Tahun 84 saya sudah meminimalkan penggunaan racun. Oke. Zamannya di Indonesia ini orang kalender sistem, harus menyemprot setiap minggu. Iya. Saya sudah mulai bergerak, dihitung kapan mulai menyemprot. Oke, baik. Jadi bukan menyemprot sekali seminggu. Angin tak debut, enggak. Kita nak demam, makan protokol. Mau. Bukan obat batu. Anda bisa. Salah sasaran gitu ya Pak Anda ya? bisa. Nggak bisa ya? Tapi anjuran waktu itu kalender sistem. Ya zaman itu. Iya, di zaman itu. Ya, dari sana saya sudah mulai bermain. 84 saya sudah aktif. Ketika orang masih menyemprot pakai pesawat terbang dulu. Sehingga semua burung bangau yang sebut Pak Bupati itu habis. Yang paling ada burung bangau batu di rumah orang kaya. Oke, Karena iya. begitu rindunya orang kaya dengan burung bangau, bikin burung bangau batu di rumahnya. Iya, dibikin patung ya. Itu bukti memang langka begitu. Betul. Yang kita udah bergerak. Tidak perlu nyemprot kalau tidak diperlukan. Itu zaman Bimas itu. Jadi sudah akumulasi deh itu. Termasuk jerami segala macam. Ya, tadi pernah ceritakan oleh Pak Datu itu perjalanan panjang Iya. yang tidak pernah berhenti. Bagaimana kita betul-betul petani ini tidak terjajah dan dia bisa beruntung. Nah, saya sedikit koreksi tadi Iya. Uni mengatakan Iya. sawah pokok murah ini untuk menekan harga beras. Enggak lah, ini menekan biaya produksi. Biaya produksi. Jangan harga produksi kalian tekan. Iya. Itu pembunuhan petani lagi. Kasihan lagi gitu ya. Jadi memang otak kita ini mana petani akan mati aja.
Si Uni pun menekan harga padi beras. Enggak. Yang lain tekan dah. Ini enggak. Premium naik. Sehingga nak hati nak ada orang ribut. Iya. Ongkos pesawat terbang enggak ada orang ribut. Tapi naik dah sedikit beras ribut. Yang ribut ni, yang maknya petani ni. Ini namanya pengkhianat petani. Oh iya. Pengkhianat itu terlampau banyak. Dibesarkan dengan uang petani. Setelah tamat, dah pernah mikir petani lagi. Ini terpaksa saya ungkap ini. Iya. Kebanyakan itu yang berkhianat kepada petani, anak petani. Karena aneh-aneh aja itu. Itu jadi saya cakap koreksi lagi. Iya, Soal pokok murah Gak apa-apa, bukan Pak. untuk menekan harga beras. Oke. Tapi menekan kos produksi. Iya. Okey? Sepakat kita. Kemudian tadi saya katakan, kenapa ini sudah lama ini. Gagasan bagaimana biaya petani ini murah. Karena harga kan tidak bisa dia menentukan. Iya, betul. Harga konsumen menentukan. Di samping konsumen, pemerintah menetapkan juga. Harga beras sekian, harga padi sekian. Saya enak-enak perut aja. Tanah orang punya, modal orang punya. Apalagi hujan Tuhan Allah punya. Tuhan punya ini. Matahari Tuhan punya. Terus enak aja Pak Datuk ini menetapkan harga beras. Tidak bisa lah. Tapi sudahlah. Kalau begitu sudahlah. Begitu kita bernegara. Iya. Tapi jangan keterlaluan. Pajak tanah diambil juga Pak Datuk. Sudah bebas kalau ini pajak-pajak sawah ini. Berapa lah uangnya? Kalau kita baca-baca kita sejarah zaman penjajahan dulu, selesai hidup penjajahan zaman lama. Itu betul. Sangat menyedihkan petani ini. Gitu. Jadi, saya ungkap lah biar tahu orang yang berkhianat ni biar sadar dia yang berkhianat. Ya, pajak diambil juga, harga dibatasi. Ya. Padahal mereka memberi makan orang hampir 300 juta orang Indonesia. Dikasih makan. Masa orang begini tidak ada perhatian. Kalau mereka sepakat aja, kita menanam padi untuk kebutuhan kita. Iya. Mau apa aja Pak? Gitu. Cara berpikir itu, cara berbangsa bernegara ini masih banyak yang salah. Dia mengatakan juga warga negara yang baik. Mengatakan juga saya orang saleh. Kesalehan tidak terlihat saya dari 5 orang kemarasai saya. Apanya yang saleh itu? Nama saleh kerja salah. Iya. Ya itu Bu. Ya, biar agak pas kita ngomong. Ini kan untuk orang Sumbar aja ini. Baik. Ya. Oke. Iya. Baik Pak Joni. Wah, jadi makin banyak tahu gitu ya. Nah, dan acara pencanangan kita tadi, peresmian pencanangan sawah pokok murah ini ya Bupati ya, itu kan tadi dihadiri juga oleh Gubernur. Nah, gimana tuh respon dari Gubernur dan juga animo dari masyarakat kita yang memang rata-rata adalah petaninya. Jadi Uni Mutia dan para pemirsa yang kami hormati, luar biasa. Iya. Jadi di luar ekspektasi saya lah apa yang baru kita lihat tadi. Namun demikian masyarakat hadir di situ yang pelaku. Kemudian di tiap nagari, 92 nagari ikut terlibat di lapangan hari ini. Jadi beberapa hari terakhir ini semua nagari bergerak semuanya. Saya mengikuti melalui sosial media, melalui Facebook juga. Iya. Kemudian apa yang kita lihat itu jadi dua sisi bekerja. Saya apresiasi ini kepala dinas pemerintahan nagari kita, Pak An ya, dan kawan-kawan. Beliau lah yang men-trigger nagari-nagari ini. Meskipun banyak tantangannya juga, beliau bisa menjelaskan. Jadi ini yang sangat luar biasa kita lihat. Bersama-sama dengan kepala dinas pertanian, ya. Kemudian pangan semuanya, semua bergerak. Jadi artinya, saya ingat waktu saya di Magelang itu, ketika Pak Presiden bicara ketahanan pangan, semua menteri bicara itu. Oh, oke. Kita juga demikian sekarang nih. Semua bicara soal pokok murah dari Pak Sekda. Tadi Pak Sekda juga di sini. Pak Sekda, asisten inspektorat. Ini yang luar biasa bersamaan kita. Apa artinya? Bahwa ini memang menarik. Ini adalah suatu inovasi. Walaupun Pak Uda Joni tadi menyatakan sudah dari dulu, tapi dengan
meramunya dengan brandnya itu sawah pokok murahnya itu, orang bertanya terbangun dari tidur apa ini? Iya. Nah, ternyata setelah dilihat ini rupanya wujudnya. Jadi kan ini menarik, hal yang baru. Kemudian kita memacu semuanya. Kenapa melibatkan semua orang? Ya. Pertama, daerah kita pejabat yang ada di kabupaten Iya. sama persepsinya dulu semua. Kenapa demikian? Sebagai pimpinan daerah yang baru, saya menginginkan semua bisa bicara apapun juga. Pejabat-pejabat kita ini, walaupun dia inspektorat, dia bisa bicara pertanian. Mungkin dia lingkungan hidup, dia bisa bicara pertanian. Mungkin dia UMKM semua bicara. Jadi tadi hadir semua, semua. Wali nagari, camat juga seperti itu. Fokus sehingga tadi secara virtualnya semua mengikuti. Jadi bukan yang hadir di sana aja. Nah. Kemudian bagaimana kita memitigasi ya? Nah, ini barangkali yang mungkin perlu saya sampaikan. Iya. Karena kita menggunakan dana desa. Ini kan uang negara ini. Iyalah pasti. Ini uang negara. Tentu kita harus betul-betul prudent, hati-hati, kehati-hatian yang tinggi. Karena nanti akan diaudit, diperiksa. Oh iya betul. Akan diperiksa. Jadi saya wanti-wanti ke Kepala Dinas Pemerintahan Nagari, Pak An kan, kemudian juga pertanian, sudah cukup enggak ini regulasinya? Dan bisa enggak dipertanggungjawabkan? Nah, makanya dia inspektorat bersama dengan inspektorat. Inspektorat kan ahlinya. Iya. Tugasnya untuk mengawasi. Kami juga tidak puas. Kita pergi ke BPKP. Oke. BPKP. BPKP juga hadir tadi kan. Dan juga BPKP yang punya uang ini kan kanwilnya. Kanwil perbendaharaan. Mereka yang mengucurkan uang kita kan. Wakil Sri Mulyaninya di sini kan beliau. Oh iya. Nah, juga masalah nanti kita ajak juga. Dan mereka juga, beliau juga datang tadi. Ibu Kanwil juga datang, PKP juga datang, Bulog juga datang, semua datang. Luar biasa. Pak Gubernur, waktu saya sampaikan, Pak Gubernur itu saya sampaikan baru 3 hari yang lalu. Pak Gub, kita mau panen ini Pak Gub. Ya, saya datang. Langsung iya. Langsung. Kamu mendengar sawah pokok murah itu, saya datang katanya. Nah, sehingga itulah. Kalau Pak Gubernur datang, semua datang. Kalau dinasnya semua datang. Pasti ya. Nah, artinya, kemudian apa lagi? Jadi kalau kita lihat unsurnya tadi itu, ada unsur dari mulai wali nagari, camat, kabupaten, kemudian provinsi, pusat. Pusat juga ya. BPKP sama Kanwil itu kan wakilnya pusat Iya. di daerah. Betul. Dan kemarin juga kami juga pergi karena yang punya uang ini adalah ke Dirjen apa namanya? Pemerintahan desa. Oke. Pemdes ya. Kita ke sana. Karena uangnya mereka juga luar biasa mendukung. Cuma kami nggak bisa hadir kata. Oh gitu. Bertemu dengan 3 direktur kita. Wah. Dengan 3 direktur, semuanya mendukung. Jadi mungkin bisa dilihatkan nanti di YouTube kita ada itu, di Instagram kita juga ada dukungan dari pemerintah pusat untuk sawah pokok murah. Oke, Bahkan siap. mereka mengimbau bunyinya kira-kira seperti ini. Seluruh bupati, gubernur seluruh Indonesia. Ini Kabupaten Agam, Bupati Agam hadir di sini untuk menyampaikan sawah pokok murah. Kita dukung bersama-sama. Itu luar biasa. Pakai yel lagi. Sawah pokok murah. Yes. Weh. Itu di Jakarta bicara itu kemarin Pak Joni, bukan di sini lagi kan? Luar biasa. Luar biasa. Jadi inilah dalam waktu yang singkat kita bisa melaksanakan ini sesuai dengan rencana. Kenapa? Karena kita seayun dan selangkah semuanya. Semua menginginkan suatu perubahan untuk petani kita. Ditambah lagi ketika kita sampaikan kepada Joni, beliau pun dengan tim yang penuh datang. Semua tim Pak Joni, baru sekali ini yang tim beliau yang begitu turun ke lapangan. Oke. Nah, kemudian juga tadi ada MOU. Kenapa kita MOU dengan yayasannya Pak Joni? Karena sawah pokok murah ini tidak berhenti di sini saja. Oh. Akan ada lanjutan-lanjutannya nanti. Iya. Ini kita kawal. Seperti sampaikan tadi, dia harus berkelanjutan terus, kontinuitasnya terus dikawal. Jadi tidak lepas, asal kita lepaskan enggak. Nah, itu yang dikatakan oleh Wali Nagari Sungai Talang tadi di sana. Nah, ini kan kita kawal terus dan akan ada lagi inovasi-inovasi yang muncul. Petani kita cerdas-cerdas juga. Seperti tadi sawah pokok merah plus katanya kan? Iya. Apa plusnya? Mereka masukkan mina padi. Oh, mina padi juga sekalian. Mina padi juga sekalian di situ.
juga mereka bikin wisata di situ. Nah, yang nggak boleh nanti adanya plus-plusnya nggak boleh. Kan? Jangan ya. Nah, jadi soal pokoknya plus boleh kan? Boleh. Wisata boleh di situ. Nah, ini yang lebih. Saya yakin tidak berhenti di sini. Ada lagi inovasi-inovasi. Karena tim Pak Joni juga berpikir terus dan berinspirasi terus. Jadi kalau tadi disampaikan udah Joni, itu mulai saya kenal dengan beliau mengajar saya dulu kan kepala pertanian juga. Nah, jadi Pak Joni sudah lama kita kenal. Dulu namanya kompos langsung di lahan. Nah, polanya begini. Kemudian dijadikan sekarang mulsa sekarang. Ini lebih maju lagi sekarang lagi. Nah, kemudian ditambah lagi dengan apa namanya padi tanam sebatang. Itu teknologi. Baik. Jadi kalau ada yang mengatakan ini tidak ada kajian ini di Bank Nasional, ini salah besar. Karena ini adalah akumulasi dari semua teknologi. Baik. Okay. Sawah pokok murah memang tidak ada nomenklatur teknologinya. Iya, Tapi apa yang ada di dalamnya itu ilmiah semua. Ilmiah semua. Ada referensinya dan ada acuannya semua dan hasil penelitiannya semua. Baik, wah luar biasa. Oke, ini ada pertanyaan nih Oh iya. di YouTube kita, boleh ya Boleh. dibacakan ya, Pak Joni izin ya. Ini dari Ibu Widya. Lebih ke apresiasi. Luar biasa, lebih dekat dengan pemimpin dan banyak manfaat serta informasi yang diperoleh. Mantap untuk pemerintah Kabupaten Agam dan RRI Bukit Tinggi. Terima kasih Bu Widya. Oke, baik, terima kasih untuk Ibu Widya. Untuk Anda juga pendengar dan pemirsa yang sedang menyaksikan dan mendengarkan kami, boleh langsung saja kirim komentar Anda di kolom komentar kami di channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Dan siaran ini kami siarkan langsung di Programa 1 RRI Bukit Tinggi dan channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Oke, ini kita beralih dulu ke Pak Joni ya. Oke, Pak Joni, tadi kan secara teknisnya nih di sawah itu Pak Joni bahkan sudah mengembangkan teknologi yang orang masih belum terfikirkan bahkan ke sana, gitu ya. Nah, ini yang beda nih, mungkin bisa dijelaskan lagi, yang beda dari bertani biasa. Nah, di metode sawah pokok murah ini apa nih, Pak Joni? Perbedaannya dari bertani biasa. Yang berbeda yang pertama, kita mulai hitung pokok, modal. Modal dulu, oke. Selama ini tidak pernah hitung modal itu. Itu bedanya itu. Iya. Apa aja anjuran, pakai ini, coba ini, berusianya sekian. Belum pernah saya dengar pakai ini, untungnya sekian, belum pernah saya dengar itu. Ya, udah 70 umur saya ini, belum ada seorang pun ngomong. Kalau pakai ini untungnya sekian, belum ada. Pada orang ini harus hidup. Pokoknya murah. Betul. Harusnya. Jadi harusnya orang pintar tuh bikin kalau pakai ini untung kita sekian. Iya. Itu baru. Ini enggak pakai ini, hasilnya sekian. Tapi uang orang makin banyak ditariknya. Iya. Dia cupak orang pangaleh, dia jalan orang rusiko tibonya kau bertua. Makin lama makin mansai ya kawan. Oke, jadi modal dulu. Modal dulu. Makanya efisiensi. Iya. Setiap usaha harus berpikir efisiensi. Siapapun dia berusaha tanpa efisiensi yang dijiwai loh. Setiap geraknya efisien, tuh dia pasti beruntung. Oke. Kenapa tidak efisien? Modal sudah bisa dipangkas, produksi berlebih. Itu kan efisiensi yang lebih. Itu. Kalau ungkapan ahli manajemen, efisiensi yang lebih. Efisiensi yang lebih? Iya. Modal berkurang, hasil bertambah. Biasanya modalnya berkurang, hasil sama, udah efisiensi itu. Iya. Satu sisi. Di sepirian sawah bisa juga hasilnya. Iya. Dulu hanya panen padi, sekarang panen belut dan padi. Sudah dua. Yang mina padi tadi ya? Bukan belut. Ini beda lagi nih. Pasti ada belut. Belut di sawah. Kalau air betul. bisa diatur, 3. Padi masak, balui, mambiak. Ikan membangkit pulau. 3 pendapatan bertuak. Wah. Itu baru dia menarik petani ini. Banyak keuntungan gitu ya Pak ya. Iyalah. Dan itu pasti itu. Iya. Kalau udah yang ketiga itu belut sudah banyak. Dan protein tercukupi dia. Iya, betul. Stunting dengan sendirinya hilang. Ini sangat jelas ini. Iya. Pesan presiden terpenuhi ini. Pangan.
swasembada. Efisiensi, ini efisien, apa lagi? Dan bagaimana kita bergerak dengan efisiensi yang lain, di ranah lain, kan gitu. Itu aja, Bu. Oke, baik. Wah, luar biasa. Jadi dalam satu lahan, di satu sawah aja karbohidrat ada, protein ada gitu ya Pak, ya. Oke, baik. Obrolan kita semakin seru, tapi kita nanti lanjut lagi. Kita break dulu ya Pak Joni ya, Inya Bupati. Dan tetap masih di Dialog Interaktif, masih bersama RRI Bukit Tinggi. 97,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. 92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar. Aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya? Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
Masih di acara Dialog Interaktif, kali ini membahas seputaran sawah pokok murah bersama Nyak Bupati dan juga Pak Joni. Baik, nah kita ingin tahu juga nih Nyak, apa peran pemerintah daerah nih Nyak dalam mengembangkan infrastruktur pertanian yang mendukung pola tanam terintegrasi? Nah, silakan nih Nyak. Jadi pemerintah sudah pasti ini fasilitasi, akan memberikan fasilitasi yang cukup untuk semua pembangunan, apalagi pertanian ya, yang terintegrasi maksud tadi kan. Jadi gini, yang jelas lokasi persawahan kita yang ada di Kabupaten Agam, sekarang ada 2, ada irigasi yang teknis, ada yang tidak hujan. Oh, Nah, oke. jadi ketika kemarin saya konsultasi dengan Kementerian Pertanian, langsung ketemu dengan Ibu Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian. Saya bercerita, beliau kan menceritakan bagaimana sekarang ekstensifikasi yang dilakukan untuk meningkatkan swasembada ini. Nah, gimana? Pembukaan lahan ya di luar sana. Kemudian saya bayangkan, saya dulu pernah jadi kepala UPP Cetak Sawah Baru. Jadi kalau pembukaan lahan itu ada land clearingnya dulu, kemudian levelingnya dulu, dibikin peta-peta sawahnya, ya, itu memerlukan kos yang besar. Tapi saya bilang, kalau sekarang ada di Kabupaten Agam atau di Sumatera Barat, lahan yang sudah ada, peta sawahnya sudah ada, cuma sekali dalam 1 tahun, apa upaya kita mengoptimalkan? Oh iya Pak Beni, kita punya oplah katanya. Oh, apa itu oplahnya? Saya bilang oplah, saya pikir optimalisasi lahan. Oh iya iya. Mengoptimalkan iya. itu. Apa yang harus kita lakukan? Ya, irigasinya kita perbaiki. Nah, itu. Kalau tidak ada airnya, kita cari airnya. Kemudian jaringannya. Jadi kalau gitu bisa kita dibawa ke Kabupaten Agam. Pak ini mintanya berapa katanya. Wah. Ini baru 3 hari yang lalu. Ya. Saya lihat sekarang sudah ada 1.000 ini kita lokasikan. Cukup nggak Pak ini? Kalau 1.000 mungkin nggak cukup. Saya kasih 2.000 gitu. Wah. 2.000 hektar. Itu banyak nih. Banyak ya. Jadi ini salah satu peran kita. Contohnya ya. Tapi kita pun mau minta 4.000 pun dikasih. Tergantung kita lagi menginventarisirnya sekarang. Jadi intinya masukkan ke aplikasi nanti. Di mana koordinatnya, di mana ini sawahnya, di mana ininya. Jadi tim dari Kementerian Pertanian akan turun. Ada aplikasinya berarti? Ada aplikasi. Oh, apa itunya aplikasinya? Nah, aplikasinya ya ini sudah diberikan kemarin ke Dinas Pertanian ya. Bagaimana memasukkan data-datanya yang lengkap supaya nanti masuk ke database di Kementerian Pertanian itu. Oh gitu. Kemudian mereka baru melihat koordinatnya di mana, kemudian mungkin melihat titik-titik irigasinya di mana, baru mereka melihat apa keputusan yang harus diambil di situ. Apakah dari air tanah, apakah dari perlu irigasi, ini akan mereka lihat. Saya pun bercerita sebetulnya bisa menceritakan itu. Gunung Merapi ini ada irigasinya yang sekarang bobol, ada Silangkak Gadang dan semuanya itu, tapi mereka akan melihat secara ini. Jadi setidaknya hari ini kita dengan Kepala Pertanian, besoknya saya minta datang ke sana, dialokasikan 2.000 Pak Arif ya, 2.000 kita dapat 2.000. Kemudian kita dapat juga untuk non sawah rawa. Sawah rawa, seperti apa tuh? Sawah yang berada dalam lahan rawa seperti di daerah Tiku. Oh gitu. Rawa itu gambut lah ya. Gambut. Yang dalam itu juga dioptimalkan. Kita juga dapat itu. Bahkan mereka menawarkan juga cetak sawah, kita lihat dan tidak ada lagi hutan yang mau kita terukur gitu kan. Nah, jadi artinya pemerintah ketika Presiden sekarang menyampaikan program ketahanan pangan, swasembada, ini semua bergerak untuk bagaimana mengupayakan itu. Itu hebatnya. Walaupun dikatakan sekarang anggarannya dipangkas, tapi untuk ini mereka alokasikan cukup besar. Hanya saja ini dipegang oleh pusat dan kita tinggal menunggu. Kalau dulu kan 500 hektar ke bawah ini diurus oleh kabupaten. Ini yang irigasi ini diurus oleh pusat. Tapi sekarang tidak. Kalau memang kita tidak mampu, anggaran kita tidak ada, begitu juga provinsi tidak ada, ini silahkan bisa. Ini hebatnya sekarang. Iya, luar Jadi biasa ya. apa yang diperlukan oleh petani sekarang terkait infrastruktur itu insya Allah akan dilengkapi oleh pusat. Karena memang pusat memang mentargetkan swasembada dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oke, nah sudah ada kabar-kabarnya nih sekitar berapa lama nih kita akan menunggunya?
Ini tidak terlalu lama-lama ini. Oh. Tidak pakai lama-lama kan. Karena kalau ketika sudah kita masukkan, termasuk di PSDA juga seperti itu. Iya. Kalau sudah kita masukkan dan kalau bisa di perubahan anggaran sekarang bisa dilakukan dieksekusi. Saya tekankan kemarin, mana yang bisa di tahun ini di perubahan anggaran kita masukkan bisa dieksekusi. Ini yang kita seleksi sekarang. Mana yang bisa dilakukan dalam waktu cepat. Perubahan kan pelaksanaan visinya nanti kan singkat sekali waktunya. Iya. Ini yang diinventaris sekarang oleh Dinas Pertanian sama Dinas PU kita. Untuk itu. Jadi kita ini yang sering saya sampaikan. Iya. Saya selaku pemerintah daerah Kabupaten Agam ini bertanggung jawab untuk mengurus infrastruktur yang ada di Kabupaten Agam. Oke. Kalaupun itu bukan kewenangan kita, ya, seperti tadi katakan ada saluran cacing kewenangan ini, tersiernya kewenangan ini. Iya. Tapi yang ngurusnya itu kan bukan kelompok tani yang ngurus ke pusat itu. Itulah tugas bupati. Oh iya. Diurus ke provinsi, diurus ke Jakarta, sehingga baru ternyata kalau kita datang ke pusat, mereka kembangkan karpet merah untuk kita. Oh, malah disambut dengan sangat baik dengan gitu baik. ya. Kenapa? Karena mereka melihat kesungguhan kita. Iya. Kita butuh. Karena kita datang, kita butuh, mereka yakin yang dialokasikan ini akan kita kerjakan dengan baik. Tapi kalau mereka mengalokasikan saja nggak tahu mau diapakan nanti. Iya. Nah itu yang kadang-kadang pemerintah pusat itu melihatnya seperti itu. Itu rahasianya kemarin setelah saya berkunjung ke PU, ke pertanian, semuanya senang. Alhamdulillah. Insya Allah itu tanggung jawab kita dari pemerintah daerah. Iya. Betul. Nah, untuk bisa mewujudkannya nih, apakah pemerintah pusat itu melakukan survei langsung ke sini juga nih, melihat seperti apa potensinya gitu? Ya. Jadi pusat ini juga dia punya balai-balai di daerah. Nah, kalau seperti irigasi ada balai wilayah 5 ya, ada irigasi juga ada, jalan juga ada. Jadi ada UPT-UPT-nya ada di daerah. Jadi ketika pusat itu menerima informasi ini, biasanya balai-balainya bergerak, langsung bergerak seperti itu. Kita berkoordinasi dengan balai-balainya. Oke, nah kita tinggal menunggu hasilnya aja ya. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Oke. Nah, sekaitan tadi salah satu tujuan nih dari sawah pokok murah ini ya. Nah, itu meningkatkan kesejahteraan petani melalui pola tanam yang terintegrasi. Sekarang kita ke Pak Joni dulu nih. Pak Joni, itu apa sih Pak definisi pola tanam terintegrasi dan cara penerapannya? Nah, bisa silakan dijelaskan nih Pak Joni. Ini pertanyaan yang aneh. Biar saya jawab. Oke, baik. Ini bagus juga. Sekarang pola tanam dulu. Pola tanam dulu nih kita pengen tahu. Kita anggapnya pendengar ini anak-anak sekolahnya. Iya. Pola tanam adalah tata urut tanaman dalam sebidang lahan selama 1 tahun. Tata urutnya. Padi, jagung, padi. Padi, kacang, padi. Itu padi-padi, atau jagung-jagung, padi boleh. Itu tata urut. Menyusun tata urut itu ada ilmunya. Iya. Nggak bisa sembarang aja itu. Tapi gampang, asal mau, patuh kita dengan ilmunya jalan aja itu. Kemudian terintegrasi ya. Berarti kan campur-campur itu. Iya, gimana itu? Jadi pola tanam campur ya, sudah. Nah, kita tambah aja. Misalnya sekarang sawah pokok murah. Ada 20, katakanlah bedeng tanam yang tutup jerami tadi. Iya. Nah, dalam rangka menutupi kebocoran rumah tangga petani, kan bisa dalam 20 bedeng sawahnya itu, 4 bedeng ditanami dengan sayuran. Oh iya. Tanam cabai, tanam bawang, tanam bawang perai, apalagi terserah. Jadi nggak harus selalu padi gitu ya? Ditanam kalau bisa diselingi dengan padi itu. Iya. Padi 3 bedeng, satu Karena dia akan terlindung dari hama ini. Aman dari hama ini. Oh. Semua kutu-kutu dimakan oleh yang namanya musuh alami. Ada predator di sana. Nah, itu memang itu titipan Tuhan untuk menjaga lahan pertanian petani sebetulnya. Justru jadi bukan aman. Bukan dengan racun. Nah, ini kan cepat orang pengalih racunnya lagi. Kan betul. Oke. Nah, jadi betul kira. Itu terintegrasi. Nah, bagaimana kita bikin pola tanamnya itu? Nah, itu bisa. Kawan-kawan dinas pertanian sudah jelas itu. Kan bisa juga nanti
ada jagung. Iya. Yang ada jagung, ini nanti diselingi dengan kacang panjang. Jagung bumbu sebulan kacang panjang ditanam. Iya. Apa salah? Jagung masak kacang panjang lama jadi kete. Ini udah betul. Dan kacang panjang ini minta junjungan ini. Oh ya petani, mana junjungan saya? Nah, Iya. sabar aku tanya jagung lah tinggi. Enggak di Bali itu enggak jagung. Nah, ini efisiensi ini. Itu kecerdasan kita. Mudah-mudahan kawan penyuluh dah. Jadi Kadis Petani bisa itu, yakin saya. Sudah ada ilmunya tentu Sudah. Jadi bagaimana mengintegrasikannya, bagaimana polanya, untuk untung petani lah. Iya. Cabai, bawang, cabai. Masih bagus itu. Karena udaranya, sirkulasi udaranya bagus. Tapi cabai-cabainya udah, kita aja udah pengap dalam itu. Oh gitu Nah, ya. kelembapan tinggi. Itu campur teknis ya. Tapi begitulah. Integrasi itu penting. Iya. Ada bentuk pola-pola tanam. Nah, ini memang mudah-mudahan kawan-kawan penyuluh mau nih. Kalau mampu, mereka mampu mau mengkomunikasikan dengan petani. Oh iya. Ya, kita harap juga petani, ya mari kita berdiskusi. Jangan main anden aja, aden aja. Jangan begitu aja, mari kita sama-sama. Kita coba di lapangan kan begitu. Iya. Gitu. Nah, berbicara soal penyuluh, nah berarti penyuluhnya itu ada ya untuk setiap petani kita ini ada berarti ya Pak? Bukan ya? untuk setiap petani. Iya, kelompok tani. Ya, Itu pada tuh Pak Bupati. Ya, Tapi silakan jelas ini. penyuluh di agamanya ada. Jadi kalau penyuluh, jadi setiap kelompok tani itu, kelompok itu dibina oleh penyuluh. Jadi penyuluh itu menyuluh melalui kelompok tani, tidak person-person. Tidak mungkin lah kelompok tani lah ada ya. kelompok. Makanya di setiap kelompok tani itu harus ada pondoknya, dangaunya, pondok pertemuannya. Jadi mereka berkumpul di dangau itu untuk membicarakan. Bisa juga seperti tadi ada masjid di situ kan, ada pelatarannya. Jadi nanti juga ada surau-surau. Jadi makanya kita nanti mengarahkan apakah nanti berupa surau atau berupa dangau ya. Yang jelas sekarang ada setiap daerah itu ada surau. Iya. Nah, surau. Jadi bangkit dari surau itu termasuk ini. Jadi menjadikan surau itu sebagai basis tempat bangkitnya penyuluhan-penyuluhan. Penyuluhan pertanian bukan hanya agama, tapi juga penyuluhan pertanian. Jadi penyuluh itu datang ke surau. Oh, gitu. Surau. Jadi mereka berkumpul di surau-surau itu. Termasuk surau Ka'bah ini. Nah, makanya kita buat seperti ini agar kelompok tani juga berkumpul di sini. Nah, jadi mereka menerima materi-materi penyuluhan. Makanya perlu kita buatkan kayak ini. Sekarang kan petani kita harus kita ajak lebih maju lagi. Pakai fokus, pakai ini kan. Nah, mereka bisa melihat visual-visualnya. Oh, cabai yang ini begini. Kemudian padi yang ini bukti malainya. Ini rumputnya besar-besarnya. Ini anakannya. Ini kan dijelaskan secara visual. Karena kita ini kan 3. Ada visual ya. Ada auditorinya, ada kinestetik rasanya. Itu harus menyatu dalam penyuluhan. Jadi saya dulu sebagai seorang penyuluh kan, saya dulu pernah di BPL. Oh gitu, jadi Inyak sendiri sudah pernah menjadi penyuluh. Jadi penyuluh. Jadi dasar saya dulu penyuluh. Jadi kita menyuluh itu, kalau dulu masih kita bikin gambar-gambar Pak Joni ya. Untuk manual ya Nyak ya? Manual. Karena kan sudah ada ini fokus. Nah, dulu kita juga menyampaikan kepada mereka dalam bentuk tulisan-tulisan ya. Karena tidak cukup kita ini, kemudian membawa ke lapangan, lebih nyata lagi kan? Iya, lapangan. Betul. Nah inilah, mana ada demplot-demplot untuk penyuluhan itu. Nah, sekarang penyuluh kita ada, walaupun jumlahnya terbatas. Karena jumlah terbatas ini, makanya kita lakukan namanya penyuluh pertanian swadaya. Swadaya. Jadi ini gerakan dari masyarakat yang peduli kepada pertanian, dia mempunyai kemampuan ya di situ, misalnya. Dia sudah bisa mencontohkan dia berhasil menanam cabai yang bagus. Dia mampu membuat pupuk organik. Ini kita ajak mereka untuk bersama-sama menularkan ilmunya. Ini namanya penyuluh pertanian swadaya. Baik. PPS singkatannya. Kalau dulu waktu saya dulu PPS itu penyuluh pertanian spesialis. Saya itu penyuluh pertanian spesialis. Nah sekarang S-nya swadaya. Oke. Seperti itu. Ada bedanya nggak spesialis dulu dengan swadaya sekarang? Swadaya ini dari masyarakat. Masyarakat langsung. Jadi masyarakat ini pelaku. Iya. Jadi pelaku ini karena sudah melakukan transfer knowledge-nya itu sangat mudah. Kalau spesialis dia kan berteori. Iya.
berteori ini teorinya, ini definisi ini. Tapi kalau swadaya ini dia sudah praktek di lapangan. Dia menjelaskan itu dengan prakteknya. Iya. Nah, makanya sebenarnya Pak Joni juga ini dengan makan penyuluh swadaya ini ya anak-anak beliau semua nih, binaan-binaan Pak Joni semua. Jadi itu yang ada sekarang. Nah, jadi disitulah penyuluh kita, ada koordinatornya di kecamatan. Nah, tenaga penyuluh kita per kecamatan memang terbatas sekarang. Karena yang kita berdayakan. Nah, itulah tadi sehingga waktu kita sawah pokok murah ini lebih banyak kita memanfaatkan tenaga penyuluh swadaya. Mereka kita bekali juga dengan ilmu-ilmu. Iya. Nah, itu diagendakan jadi kegiatan rutin mungkin per bulan, per minggu atau seperti apanya? Jadi karena sekarang sudah ada SL kita, kita dengan SL sekolah lapang itu kan pertahapan tanam itu. Misalnya tahap awal. Kemudian waktu bertanam, kemudian nanti waktu mungkin bunting ya, mulai bunting, mungkin mulai masak, itu panen lagi kan. Jadi ada tahapan-tahapan tanam itu kita lakukan terus, kita amati. Inilah yang dipandu oleh PPS bersama PPL di sana. Kalau PPL aja nggak cukup kita, jadi kita berdayakan mereka. Terbatas ya, terbatas. Nah, itu kebijakan penyuluhan pertanian kita sekarang seperti itu. Kalau dulu tidak, dulu namanya sistem laku. Latihan, kunjungan. Tapi jumlah PPL kita dulu satu will be itu dalam satu negara bisa 2 orang. Sekarang terbatas. Nah, mungkin inilah nanti kebijakan Pak Presiden sekarang kayaknya sudah menilai lagi untuk bagaimana mengembangkan penyuluh. Karena pertanian ini suksesnya adalah di penyuluh. Harus ada penyuluh. Karena mereka yang akan memberikan inovasi-inovasi. Walaupun sekarang sudah sosial media banyak, sudah ada, tapi penyuluh ini tetap kita perlukan. Dan memang lebih baik gitu ya, karena memang penyuluh ini ya dari pelakunya juga gitu ya. Oke, terima kasihnya. Nah, kita ke Pak Joni. Pak Joni, itu untuk penggunaan pupuk kan tadi bisa diminimalisir dengan jerami tadi ya. Nah, apakah masih ada opsi untuk penggunaan pupuk kandang misalnya dari petani-petani kita yang mungkin juga punya hewan ternak? Gitu. Nah, apakah ini termasuk memangkas modal juga nih, pokok murah juga nih Pak Joni? Ya kalau penggunaan pupuk kandang bisa saja itu. Tapi kan ngomongnya gampang. Apa mampu kita mengangkat tai sapi ke sawah itu? 2 karung oke. Tapi kalau kebutuhannya satu pion sawah 20 karung? Gimana ya? Nah sekarang begini. Jerami itu kan makan sapi. Iya. Oke. Besok pagi jadi tai sapi deh. Iya. Selama dalam perutnya dia akan jadi untuk guna dibutuhkan untuk proses kehidupannya. Jadi darah, jadi daging, jadi tulang, jadi apa lagi? Jadi anak, jadi susu. Ampasnya tai sapi. Menurut orang pintar, ampasnya bernama pupuk kandang. Oh, iya. Pupuk itu. Sekarang ada jerami di sawah. Pakai ini. Ini bahan aslinya loh. Iya betul. Belum diolah sama sapi gitu ya. Belum dimanfaatkan. Belum jadi anak, belum jadi darah. Betul. Ini cara berpikir bodoh aja lah kita. Pakai ini sebagai pupuk. Jangan dibakar. Ini bahan-bahan pokok aslinya. Malah dibakar. Iya. Ciri sapi dijual ke sawah. Bongak lah, mari jeraminya pakai. Kalau menyuruhkan gampang. Iya. Pakai tai sapi. Angkat. Rasakanlah bertani itu memang gampang mengangkat tai sapi itu. Tidak sebegitu. Ini ada bahan aslinya. Bahan pokok ini berarti. Belum dimanfaatkan oleh sapi. Jadikan ini pakai. Makanya kita berani mengatakan tidak perlu tambahan pupuk. Iya. Kalau dibutuhkan, kalau pengen juga kan candu aja ini. Kamu bercakap lagi Winnie pakai pupuk kok. Boleh. Pakailah 1/3. Oh, 1/3. Dari biasa. Kalau lebih, ini bahaya ini. Iya. Karena seperti katakan Pak Bupati tadi, kita kan tidak mengolah tanah. Tidak meluluak segala macam. Bayangkan itu setelah tanah itu hancur sehancur-hancurnya. Datang hujan, dia mengalir. Terus ke batang apa itu.
Petang Agam. Sampai ke Pekanbaru dia. Mau tanam, kita beli pupuk. Masukkan ke sawah balik. Kau nak onggok balik cari baju kau nak. Lah, sikul tiba. Pupuk dah nyuan di Bali masukkan balik. Itu. Inilah peran penyuluhan kita. Iya. Lewat sekolah lapang. Sekolah yang tidak ada guru dan murid. Sekolah dalam terbuka, sekolah tanpa dinding, belajar dari pengalaman. Di situ wajib ada riset-riset petani. Tidak bisa seperti bawa pesan, ini harus tanam sebatang. Tidak bisa. Itu kan ke Ciambo. Kata mereka ke mana? Di Jambi banyak laba-laba. Itu kan ke Ciambo. Jangan percaya, hitung. Hitung jerami semeter sawah itu berapa laba-labanya. Kita yang hitung gitu ya. Akhirnya kita bisa ngomong ke orang lain. Dari hasil penelitian saya, kata petani. Betul. Bukan penelitian ahli dari UNAN nanti. Dari penelitian saya. Itu yang sekolah lapang. Ya, dan itu tidak belajar di kantor wali negari. Nah itu, iya. Di mana tiang kau? Di kantor wali. Kalau mau sekolah kita belajar jadi wali negari, boleh di kantor wali negari. Menata arsip yang baik, boleh. Iya. Tapi belajar cabai di ladang cabai. Belajar sapi di kandang sapi. Iya. Begitu, Bu. Ya, betul. Mantap nih Pak Joni ya. Jadi ya belajarnya itu ya di tempatnya lah begitu ya, supaya nyambung semuanya, sinkron semuanya ya. Oke, baik. Nah ini pertanyaan terakhir nih untuk Inya ya. Nah, Nya, pemerintah daerah di sini seperti apa sih upaya yang biasanya dilakukan demi meningkatkan akses petani ini terhadap pasar dan teknologi? Nah, apalagi sekarang sudah serba digital ya, Nya ya. Ya, jadi pasar ya, kalau kita bicara pasar, itu juga salah satu kemiskinan petani, miskin pasar, karena mereka tidak punya akses, kan seperti itu. Nah, jadi sehingga yang ada hari ini, petani setelah dia panen, kalau hasil produksinya seperti di sini, dicari mobil, dibawa ke pasar, bakso misalnya. Ongkos transportasinya itu ke bakso itu per karung. Gitu. Sampai di pasar bakso diturunkan, bayar lagi ongkosnya, bongkarnya. Kemudian ada pakang-pakang di pasar itu yang pakai topi-topi seperti petani itu, dipegangnya sudah dapat dia jatah sekian persen, megang itu aja. Megang aja dapat jatah juga nya. Dapat jatah itu. Kemudian dibeli sama enak ya. Enaknya. Jadi dalam waktu sesaat itu mereka menempatkan uang pedagang itu bisa lebih dari 50% di bawah petani yang 4 bulan menunggunya nih. Nah, jadi ini salah satu juga program kita yang kita lakukan. Kita akan membuat nanti pusat-pusat penampungan yang Pak Joni kasih nama dulu subterminal agribisnis. Subterminal agribisnis. Apa itu? Subterminal agribisnis adalah mendekatkan pasar ke petani. Oh, pasarnya yang didekatkan ke petani. Nah, jadi masalahnya kan transportasi tadi kan. Iya. Sekarang di sini dekat Surakarta ini kan ada pertanian. Hasilnya di sini Wijalar atau Kapelo. Kita buat gudang Kapelo di sini. Gudang. Jadi semua hasil yang dari sini dibawa ke gudang. Dibeli di gudang. Dengan harga ini kita tetapkan di situ harga dasar. Misalnya kalau cabai misalnya. Cabai berapa sih petani itu tetap dia untung dengan harga berapa? Iya. Kita katakanlah 30.000 per kilo ya. Ketika harga lebih dari 30.000, untung ya? Iyalah. STA untung. 10% disisihkan lagi untuk keuntungannya. Tentunya. Jadi tidak ada hanya 10% yang boleh ngambil keuntungannya. Selainnya untuk petani. Kemudian ketika harga turun ya. Iya. Bisa 20.000, selisih 10.000. Petani menjual 30.000. Subsidi dari keuntungan yang tadi. Iya. Jadi petani tetap berada dalam harga yang tetap. Ini yang dilakukan oleh subterminal agribisnis yang dibuat oleh Pak Joni untuk seluruh komoditi. Kalau saja, kalau saja ini kita lakukan di sini. Saya kan baru 2 bulan jadi bupati baru. Ya, kita lakukan mulai dari Padang Luar itu, Kota Baru itu, sampai ke Baso. Gudang-gudang itu Kota Baru itu tidak macet lagi.
Dipastikan itu. Bisa, Padang bisa luar gitunya? Bisa. Wah. Kenapa? Karena mobil itu berangkat dari gudang-gudang tadi, bukan dari pasar Kota Baru. Bukan dari pasar Padang Luar. Kota Baru itu kan pesanan agam. Iya, Itu satu, keberpihakan memutus rantai pasar. Rantai pasarnya. Sehingga harga meningkat. Itu pola kita pemasaran yang akan kita lakukan, yang kita buat dengan pusat-pusat penampungan yang saya namakan dalam program saya subterminal agribisnis. Itu dari Pak Joni juga. Wah, iya mantap. Kemudian apa lagi? Ketika subterminal agribisnisnya sudah ada, sudah berdiri di situ, kita lengkapi dengan wifi-nya semuanya kan. Nah, jadi mereka tinggal angkat telepon aja lagi. Riau sekarang butuh berapa? Berapa mobil yang mau berangkat? Dari gudang-gudang mana yang disediakan? Masuk lagi pola tanam. Pola tanam. Ada pemetaannya nanti. Misalnya terong. Siapa yang nanam terong akan kelihatan dari petanya. Komoditi itu. Baik. Kapan panennya? Atau database-nya. Ini cabai siapa lagi? Ini apa lagi komoditi yang ada? Buncis apa-apa. Karena di situ. Jadi inilah yang mau kita petakan. Itu terintegrasi juga secara pemasarannya seperti Pak Joni katakan tadi. Ini menggunakan nanti kalau sudah inilah menggunakan IT lagi kita. IT lagi kita. IT lagi. Oke. Jadi embrionya ini yang sudah pernah saya lakukan dan saya buat 10 unit di Payakumbuh dan sampai sekarang masih jalan. Masih jalan. Wah, mantap sekali. Pak Joni dulu juga datang ke sana. Saya dulu kan kepala Dinas Pertanian Payakumbuh. Saya dulu Sekda Payakumbuh. Iya. Sekarang ini saya buat di Agam lagi untuk mengatasi hal yang sama. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar ya. Amin. Oke. Nah, gurunya kembali lagi. Gurunya Pak Joni. Gurunya Pak Joni lagi. Wah, mantap lah pokoknya Pak Joni, the best masterpiece nih ya. Baiklah. Nah, ini obrolannya nih semakin seru aja. Sebenarnya masih banyak yang harus kita gali, tapi ya waktu jualah sepertinya yang memisahkan kita ya Inya ya. Nah, satu kata Inya untuk program kita kali ini, program unggulan ini sawah pokok murah. Apa tuh Nya? Silakan. Ya, sawah pokok murah ini sudah nyata di lapangan dan tidak kita ragukan lagi. Jadi kalau memang kita mau berubah, innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, satu kelompok masyarakat kalau dia tidak mau merubah apa yang ada dalam dirinya, mindsetnya. Mindset kita harus berubah sekarang dari orientasi kita bekerja rutinitas di lapangan, mulai berpikir mencari keuntungan. Harus berorientasi agri bisnis. Baru petani agam itu menjadi petani yang sejahtera. Ini mimpi saya selaku Bupati Agam. Dan ini harus kita eksekusi. Dia tidak berada dalam buku-buku panduan, tidak berada dalam juknis-juknis, tapi kita eksekusi di lapangan bersama teman-teman semuanya, buat dukungan semua lapisan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan LSM seperti Pak Joni, yayasan-yayasan, dan bersama-sama dengan penyuluh yang ada di lapangan dan semua dinas-dinas terkait. Amin. Mudah-mudahan bisa ya. Semangat selalu Inya. Dari Pak Joni, satu kalimat sepertinya. Karena Inya kalimat tadi. Silakan Pak Joni. Baik, jadi kita mengimbau kepada kawan-kawan petani. Mohon kita, berharap kita kepada seluruh petani di Agam ini. Atau di mana saja berada. Cobalah sawah pokok murah ini enggak seluas tikar salad. Seluas lapiak sembayang. Cobalah. Kan tidak akan rugi betul itu seluas. Belajar di sana, buktikan di sana. Ini mentah-mentah setiap hari, tayu tindak. Cobalah. Semeter, masa semeter seluas tikar salad tidak bisa. Buktikan di sana apa memang benar rumpun sawahnya lebih banyak. Memang hasilnya lebih banyak. Memang lebih tahan dari dia. Coba di sana. Coba dulu ya. Semeter, seluas mejanya. Apa susahnya? Nah, ini permohonan kita kawan-kawan petani. Cobalah minimal salaweh lapiak sembayang. Salaweh lapiak sembayang minimal
Cobalah dulu ya. Baik, terima kasih Inya Bupati dan Pak Joni sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kita membahas seputaran sawah pokok murah ini, dan mudah-mudahan program ini bisa tetap menjadi unggulan dan berjalan lancar serta sukses ya. Terima kasih sekali lagi. Salam sukses dan sehat selalu untuk Inya kita, untuk Pak Joni juga. Akhirnya saya Mutia Utami beserta kru yang bertugas di hari ini mohon undur diri dari Dialog Interaktif. Sampai kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.